Chapter 4, Sensasi yang disebabkan oleh kematian. Raungan kemarahan wali kota Cross bergema di seluruh balai kota. Dengan kecepatan tinggi, Cross langsung tiba di depan Bai Feng, tinjunya terentang menuju Bai Feng. Para pemain lain saat ini sedang menikmati kemalangan Bai Feng, mengambil kesempatan untuk mengukur kekuatan wali kota Cross. Cross adalah elit level 15, dan satu tamparan darinya sudah cukup untuk memukul pemain ini hingga mati. Namun, Bai Feng telah bertindak bodoh, hingga benar-benar membuat wali kota marah. Tidak seorang pun di seluruh kota Daun Merah bisa menyelamatkannya sekarang. Dia akan dipenjara sampai hampir mati, atau dia akan diusir dari kota Daun Merah. Namun, sikap tenang Bai Feng yang mengejutkan, membuat bingung para pemain lain. Apakah dia sudah siap untuk mati? Ketika Cross hendak memukul Bai Feng yang sebelumnya diam akhirnya bergerak. Seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya, Bai Feng segera menghunus pedang nafas miliknya. Dengan gerakan cepat, dia menggunakan pedang itu untuk mempertahankan tubuhnya. Seret! Tinju Cross mendarat di pedang nafas, membuat tubuh Bai Feng terbang. Tepat sebelum Bai Feng jatuh, dia membalikkan tubuhnya, dan mendarat dengan stabil di tanah dengan kelenturan seekor kucing. Namun, HP-nya langsung berkurang 84, dan pedang nafas di genggamannya bergetar tak terkendali. Daya tahan pedang itu bahkan berkurang sebanyak 1 poin. Senjata itu akan menjadi tidak berguna, jika ketahanannya turun menjadi 0. 2R. Semua pemain menarik napas dingin. Melihat pengacau Bai Feng, mereka awalnya menganggapnya hanya sebagai seorang pemula. Namun, setelah penampilan Bai Feng barusan, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat terampil. Bahkan jika Cross memiliki kerusakan fisik yang rendah sebagai seorang ahli sihir, sebagai elit level 15, dia masih bisa membunuh pemain saat ini dalam satu serangan. Namun, Bai Feng masih hidup. Dia telah menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan itu, mengurangi kerusakan seminimal mungkin. Dia jelas seorang ahli sihir, namun kekuatan dan kecepatannya benar-benar mengejutkan. Bai Feng diam-diam kagum saat dia melihat pedang nafas yang memekik dalam genggamannya. Untungnya, dia telah menambahkan semua poinnya ke ketangkasan, meningkatkan kecepatan menyerangnya menjadi 4. Jika tidak, dia pasti akan mati sekarang, harus memulai misinya lagi. Mati kau, serangga! Setelah serangannya gagal, Cross semakin marah. Tiba-tiba, pakaiannya tercabik-cabik, memperlihatkan tubuhnya yang tertutup oleh bulu yang hitam pekat. Cross telah berubah menjadi werewolf dengan taring tajam. Semua pemain terkejut saat ini. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa wali kota adalah werewolf yang jahat. Cross tiba di belakang Bai Feng dalam sekejap, mengangkat cakarnya yang seterang salju dan menebasnya ke arah hati Bai Feng. Namun Bai Feng memperlihatkan seringai dingin, meskipun ia hanya memiliki 16 HP tersisa. Cakar Cross tiba-tiba berhenti. Cakarnya hanya beberapa sentimeter dari Bai Feng. Rupanya, Cross telah dipukul oleh pengawal level 25 dengan sebuah serangan. Kini ia memasuki keadaan tidak sadar atau fainted selama 1 detik. Bai Feng mengambil kesempatan ini untuk segera menjauh. Ketika Cross hendak menyerang Bai Feng setelah bangun, dia dicegat lagi oleh pengawal yang lain. Kedua pengawal itu adalah prajurit level 25. Meskipun keduanya bukan elit, kerusakan yang mereka sebabkan relatif tinggi. Sebuah serangan penuh ditambah dengan serangan normal, dengan cepat mengambil 300 HP dari Cross. Dua pengawal telah mengambil total 600 HP, menyebabkan HP Cross jatuh ke 1700 dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari para pengawal, kekuatan serangan mereka memang sangat tinggi. Bai Feng tertawa kecil ketika dia melihat keadaan Cross yang malang. Para pengawal adalah pelindung kota. Mereka menghususkan diri dalam melindungi warga sipil kota dan melawan invasi terhadap makhluk jahat. Pada saat ini, wali kota telah berubah menjadi werewolf, bukti bahwa dia bukan manusia, tetapi mata-mata kekuatan jahat. Para pengawal tentu saja tidak membiarkannya pergi. Mereka membunuhnya, seolah-olah dia tidak ada bedanya dari monster di alam liar. Di permukaan, kondisi permintaan Sherlock tampak kejam.
Pada kenyataannya, pemain hanya perlu menyerang wali kota secara aktif, dan kemudian bertahan dari serangan pertama wali kota. Setelah itu, semuanya akan berjalan mulus. Para pengawal yang akan menangani sisanya, setelah wali kota mengungkapkan jati dirinya. Dalam kehidupan Bai Feng sebelumnya, alasan misi unik ini bisa mengejutkan seluruh kota Sungai Putih, adalah karena wali kota Cross adalah mata-mata kekuatan jahat. Misi ini memungkinkan pemain untuk memiliki perspektif baru terhadap God's Domain. Ternyata, NPC tidak sepenuhnya dapat diandalkan, karena mereka mungkin saja salah satu dari kekuatan jahat yang menyamar. Bersamaan dengan itu, pemain yang menyelesaikan misi telah mengejutkan semua orang, dengan metodenya yang memancing wali kota. Pemain itu telah memeras otaknya untuk menyelesaikan misi, dan tentu saja, dia ingin memamerkan usahanya dengan mengungkapkan strateginya. Sekarang, bagaimanapun, hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Bai Feng. Dengan demikian, Cross sekarang diserang oleh dua pengawal. Meskipun kerusakan yang disebabkan oleh pengawal sangatlah tinggi, target Cross tidak pernah bergeser dari Bai Feng. Dia terus bermaksud untuk membunuh Bai Feng, tapi malang baginya, dua pengawal menempel padanya seperti lem. Salah satu pengawal menggunakan penghancur tulang, sementara yang lain menggunakan serangan petir. Menyebabkan kecepatan gerakan Cross menurun drastis. Untungnya, Bai Feng berhasil lolos dari kematian, dengan 5 poin kecepatan gerakannya. Seperti itulah, HP Cross yang lebih dari 2000, sekarang hampir habis. Ketika pemain lain melihat Cross sekarat, banyak dari mereka mulai gelisah. Mereka ingin mendaratkan serangan terakhir pada wali kota. Mereka tidak mengerti mengapa para penjaga menyerang Cross bukannya Bai Feng. Tetapi seorang wali kota yang juga elit level 15, jika ia mati, dia pasti akan menjatuhkan beberapa barang bagus. Bersembunyi di suatu tempat yang jauh, Bai Feng tersenyum menghina dengan pikiran mereka. Apakah seorang wali kota adalah seseorang yang bisa mereka pikirkan? Meskipun wali kota telah menjadi salah satu kekuatan jahat, ini hanyalah bagian dari plot misi. Di mata para pemain lain, wali kota masih dalam keadaan ramah. Tidak ada kemungkinan akan menyerang wali kota sama sekali. Saat Cross hanya memiliki 100 HP tersisa, semua pemain lainnya mulai bergerak. Mereka semua secara bersamaan, bergegas menuju wali kota Cross. Mereka semua ingin memberikan serangan terakhir, merebut barang-barang yang dijatuhkan. Melihat bahwa Cross hanya berjarak satu pukulan dari pintu kematian, Bai Feng juga berlari keluar. Sayangnya, pada akhirnya Cross tetap mati di bawah pedang pengawal. Tak satu pun dari pemain mampu menyerang Cross. Meskipun Bai Feng bisa menyerang, dia tidak mau mengambil risiko. Setelah kematian wali kota, dia segera mengambil lencana wali kota dan menghilang ke kerumunan. NPC di dalam kota tidak akan menghasilkan EXP atau rampasan jika dibunuh. Bai Feng bahkan tidak akan dapat memperoleh lencana wali kota jika bukan karena misi. Sampah! Sistemnya disadap. Kenapa aku tak bisa menyerang wali kota? Aku ingin mengeluh. Mengapa wali kota tidak menjatuhkan apapun setelah mati? Beberapa pemain pemula dengan kesal mengeluh. Seorang elit level 15 telah mati di depan mata mereka, namun mereka tidak mendapatkan satu keuntungan pun atasnya. Mereka tidak bisa menerimanya. Bodoh. Apakah kau tidak tahu, kau memiliki hubungan persahabatan dengan NPC? Pemain tidak bisa menyerang NPC dengan hubungan persahabatan. Jika kau bahkan tidak tahu pengetahuan umum seperti itu, kenapa repot-repot bermain God's Domain? Setelah mengejek para pemula, para pemain yang kompeten mencari jejak Bai Feng. Seorang pemain yang bisa membunuh sang wali kota dengan cara seperti itu, pastilah seorang pakar, seseorang yang harus mereka jadikan sekutu. Namun, mereka tidak dapat mengenali Bai Feng, bahkan setelah lama mencari. Dan mereka juga tidak tahu siapa namanya. Sementara itu, berita kematian wali kota Cross menyebar ke seluruh kota Daun Merah, menciptakan sensasi di antara semua pemain. Pada fase permainan ini, saat para pemain masih khawatir mengenai menggilas monster untuk naik level, pemimpin kota telah dipermainkan sampai mati dengan begitu mudahnya. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan tidak sampai 30 menit sejak pembukaan God's Domain, sebuah rangkaian berita muncul di forum situs resmi. Pendekar pedang misterius membunuh elit level 15, wali kota Daun Merah. Pemimpin kota sebenarnya adalah werewolf yang menyamar. Sebenarnya,
Game seperti apa itu Gacha Domain? Rangkaian berita ini langsung menimbulkan sensasi di antara para pemain. Hanya butuh beberapa saat untuk jumlah klik ke halaman tersebut melewati angka 10 juta. Semua orang menjadi tertarik dengan pendekar pedang misterius ini. Sayangnya, mereka tidak dapat menghubungi orang tersebut karena tidak ada yang tahu namanya. Sekarang, Bai Feng sudah berada di lorong yang gelap. Tuan Sherlock, ini adalah lencana wali kota yang Anda minta. Bai Feng memberikan lencana wali kota yang berwarna perak itu kepada pengemis Sherlock. Dengan selesainya misi, kabar buruk datang, baik kepada pemain yang sudah menerima misi dan kepada mereka yang saat ini mencoba untuk menerima satu dari wali kota. Ini karena Cross tidak akan muncul kembali. Mereka tidak akan memiliki tempat untuk menyerahkan misi mereka, bahkan jika misi itu selesai. Kota Daun Merah kini tidak lagi memiliki seorang wali kota, dan Bai Feng tidak peduli tentang itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akhirnya mencapai pembalasan untuk teman saya. Hal-hal ini seharusnya bisa membantu Anda. Sherlock memberikan Bai Feng kotak kecil yang halus. Selanjutnya, Sherlock mengambil lencana wali kota dan meninggalkan lorong gelap itu. Sistem, misi unik, permintaan Sherlock, selesai. Menghadiahi 2000 XP, 20 poin penguasaan gratis, 1 kotak ornamen mewah. Dengan suara, wah, Bai Feng naik menjadi level 1, dan dia hanya sejauh 1000 XP dari level 2. Level Bai Feng menjadi level teratas kota Daun Merah, hanya 30 menit setelah dimulainya Gacha Domain. Dalam keadaan normal, pemain rata-rata membutuhkan 1000 XP untuk naik ke level 1. Jumlah seperti itu diperlukan setidaknya 6 atau 7 jam menggilas monster, karena setiap monster level 0 hanya memberikan 3 XP. Untuk mencari monster, untuk pulih, dan seterusnya, juga akan membutuhkan waktu. Mempertimbangkan juga, jumlah besar pemain di awal permainan yang memperebutkan monster, maka untuk dapat sampai di level 1 dan bisa dianggap rata-rata, memerlukan waktu lebih dari 10 jam permainan. Mengapa hadiah misi unik sangat berlimpah? Apakah karena aku menyelesaikannya di level 0? Bai Feng menjadi sedikit tidak yakin, tetapi dia masih senang dengan hadiah seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, hadiah yang diposting tidak semewah ini. Meskipun jumlah XP sama, jumlah poin penguasaan tidak gratis. Orang lain hanya akan menerima 10 poin untuk itu, dan 1 kotak ornamen halus. Akan tetapi Bai Feng, ia menerima 20 poin penguasaan gratis dan 1 kotak ornamen mewah. Poin penguasaan gratis sangat berharga di dalam Gacha Domain. Jarang sebuah misi akan menghadiahkan 3 hingga 5 poin untuk hal tersebut. Misi unik ini, justru telah memberikannya 20 poin. Semoga ini tak mengecewakanku. Meskipun ini bukan kotak ornamen halus, ini masih kotak ornamen mewah yang lebih baik. Bai Feng dengan hati-hati memegang kotak ornamen. Sebuah tegukan gugup datang dari tenggorokannya. Perlahan-lahan, dia membuka kotak itu. Meskipun EXP dan poin penguasaan gratis sangat bagus, apa yang Bai Feng sangat inginkan adalah item di dalam kotak ornamen tersebut. Itu adalah barang penting yang ia butuhkan, untuk menyelesaikan rencana menaikkan level dan menghasilkan uang. Itu juga merupakan barang tingkat atas, di mana banyak ahli yang menginginkannya. Bai Feng akan menangis sampai mati jika ada yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya.